mulai Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa naik perahu. Terimalah salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Oktav Winda Waludia Utama SS SPD SD selaku Kepala SD Negeri Punggul 2, kepada yang terhormat Ibu Wahyu Haryanti SPDI selaku Ketua Kombes Pungda, kepada yang terhormat Ibu Cindy Nur Aisyah SPD selaku narasumber pada siang hari ini, kepada yang terhormat Bapak Ibnu Widi Winarto SPD selaku moderator pada siang hari ini, serta yang saya hormati Bapak Ibu guru pendidik dan tenaga kependidikan SD Negeri Punggul 2 yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang sangat mulia ini kita dapat berkumpul di sekolah kita tercinta dalam acara Kombes Pungda dengan tema pencegahan perundungan dan tindak kekerasan kepada siswa. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan kita dari jalan kebenaran, yakni jalan berupa ajaran-ajaran agama Islam. Bapak Ibu guru yang berbahagia, sebelum rangkaian acara pada siang hari ini kita mulai, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga rangkaian acara dari awal hingga akhir dapat berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Tebing tinggi di atas gunung, Merapi hati-hati bila sedang mendaki. Hidup ini tak bisa diulang. Mari kita mulai acara pada siang hari ini yang akan dipandu oleh Bapak Ibnu Widi Winarto SPD selaku moderator hari ini. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih, selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita juga ya, SDN Punggul 2 saya bisa berprestasi. SDN Punggul 2 saya bisa berprestasi. Yes, oke. Terima kasih, jumpa lagi kita di dalam kegiatan Kombes Pungda. Dan kali ini kita akan membahas tentang perundungan dan tidak kekerasan yang ada di sekolah. Bapak Ibu yang hebat, kita nanti akan dapat mempelajari bagaimana sih perundungan, bagaimana sih tindak kekerasan itu. Nah, oleh karena itu nanti kita akan dipandu oleh guru kita yang hebat. Beliau adalah seseorang yang lahir di Kota Udang 1996. Dan di bulan September pada tanggal 20 insya Allah. Kemudian beliau adalah alumnus dari perguruan tinggi ternama di kota Surabaya dan alumni dari SD terfavorit di Punggul. Dan inilah beliau, guru hebat, guru muda, Ibu Cindy Nur Aisyah SPD. Kita sambut yang meriah, aplaus yang meriah untuk beliau. Tak kenal maka tak ada, itulah kata-kata beliau. Terima kasih Pak Ibnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri Punggul 2, Ibu Oktav Winda Waludia Utama SSSD, yang saya hormati Bapak Ibu pendidik serta tenaga kependidikan. Di sini saya akan menyampaikan tentang sosialisasi pencegahan perundungan dan tindak kekerasan terhadap siswa. Sebelum
saya menyampaikan sosialisasi, saya mohon untuk Bapak Ibu berdiri. Kita akan bernyanyi dulu. Bernyanyi dulu tentang anti bullying, lagu anti bullying. Kita akan bernyanyi lagu anti bullying dengan nada di sini senang, di sana senang. Sudah tahu semuanya Bapak Ibu? Sudah. Kita akan bernyanyi bersama-sama. Oke? Terima kasih Bapak Ibu Guru yang hebat. Sini saya akan menyampaikan sosialisasi pencegahan perundungan dan tindak kekerasan terhadap siswa. Kekerasan pada anak. Menurut Undang-Undang tahun 35, menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan, penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Kekerasan dapat terjadi dimanapun, bisa di sekolah, di rumah, tempat umum, tempat bermain, bahkan di kendaraan umum. Pelaku yang bisa berpeluang menjadi pelaku kekerasan itu bisa teman, guru, tetangga, orang tua, keluarga sendiri, dan masyarakat. Jadi semua orang bisa menjadi pelaku perundungan. Bentuk kekerasan pada anak dibagi menjadi 4. Yang pertama ada physical abuse. Physical abuse itu kekerasan secara fisik, jadi menyerang pada fisik. Yang kedua ada social abuse, yaitu kekerasan secara sosial. Yang ketiga psychological abuse atau kekerasan secara psikologis. Dan yang terakhir ada sexual abuse atau kekerasan secara seksual. Bentuk kekerasan anak di sekolah yang sering terjadi ada kasus bullying dan kekerasan seksual. Bullying merupakan perilaku agresif atau negatif seseorang
kali dengan menyalahgunakan ketidakseimbangan kekuatan untuk menyakiti korban secara mental, fisik maupun seksual. Bentuk bullying itu ada 4, ada bullying fisik, menyerang pada fisik, kekerasan fisik, kemudian ada bullying verbal secara ucapan, kemudian ada cyberbullying. Cyberbullying ini dalam bentuk media. Kemudian ada relasi kuasa. Bullying fisik di sini ada memukul, menendang, mencakar, mendorong, bahkan mencubit. Selanjutnya ada bullying verbal secara ucapan. Di sini bisa memaki, memfitnah, mengejek, dan mengancam. Cyberbullying biasanya menyebarkan kebohongan. Menyebarkan kebohongan ini biasanya berita-berita hoax yang disebarkan melalui grup WA dan sebagainya. Kemudian ada memposting foto memalukan. Seringkali seperti yang terjadi di anak-anak itu memfoto temannya, mungkin mohon maaf pada saat sedang tidak baik atau dalam keadaan tidak baik, difoto, kemudian fotonya itu dibuat stiker. Itu termasuk jenis bullying. Kemudian mengirim pesan menyakitkan, mungkin dari kata-kata, mengolok-olok teman lewat teks, itu juga termasuk bullying. Dan ada bullying relasi kuasa, seperti mengucilkan, mengabaikan, dan mendiskriminasi. Kekerasan seksual pada anak. Perilaku salah yang dijalankan oleh pelaku berupa tindakan seksual terhadap anak-anak baik dengan paksaan atau dengan iming-iming. Kasus kekerasan seksual dapat berupa kata, kemudian sentuhan, gambar visual, kekerasan seksual berbasis elektronik, maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa, seperti incest, perkosaan, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, penyiksaan seksual, serta pemaksaan perkawinan. Kekerasan berbasis gender online atau KBGO, yaitu kekerasan yang difasilitasi teknologi terhadap seseorang didasarkan atas jenis kelamin atau gender. KBGO tidak dilakukan secara fisik namun secara verbal. Jenis KBGO yaitu ada grooming online, sexting, ancaman distribusi atau distribusi foto atau video. Grooming online ini seperti PDKT untuk tujuan seksual online. Jadi sebuah proses untuk membangun sebuah hubungan dengan seseorang anak melalui penggunaan internet untuk memfasilitasi kontak seksual online atau offline dengan anak tersebut. Hal ini ditemukan jika ketimpangan usia. Jika laki-lakinya umur 25, anak tersebut yang perempuan berpacaran dengan anak perempuan umur 12 tahun. Itu termasuk grooming online. Sexting didefinisikan sebagai pembuatan gambar sendiri, penciptaan dan pembagian gambar nyaris telanjang atau telanjang yang menggoda secara seksual. Sexting merupakan sebuah praktik yang lazim dilakukan di kalangan muda dan aktivitas yang disepakati antar teman. Kemudian
Ancaman distribusi foto atau video. Reference porn adalah tindakan menyebar luaskan foto atau video intim seorang tanpa izin. Seringkali untuk balas dendam atau merugikan korban. Ini biasanya melibatkan gambar atau video yang awalnya dibagikan dengan persetujuan dalam hubungan pribadi, namun kemudian dipublikasikan secara luas tanpa persetujuan setelah hubungan berakhir atau dalam kondisi konflik. Selanjutnya ada pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah tindakan yang tidak diinginkan dan bersifat seksual yang dilakukan terhadap seseorang. Pelecehan seksual biasanya terjadi di sekolah atau di mana saja. Tujuannya seringkali untuk memanfaatkan kekuasaan atau menciptakan rasa takut. Ini adalah pelanggaran serius dan bisa mempengaruhi kesehatan mental dan emosional si korban. Nah, agar tidak terjadi hal tersebut, maka kita sebagai orang tua di sekolah, kita bisa menyampaikan kepada anak didik kita agar tahu bagian mana saja tubuh yang tidak boleh dipegang orang lain, bagian mana saja yang tidak boleh dilihat oleh orang lain. Di sini ada bagian tubuh pribadi tidak boleh dilihat dan disentuh sembarangan oleh orang lain. Yang pertama, mulut. Kedua, ada dada. Ketiga, kemaluan. Dan yang terakhir, mohon maaf, pantat. Jadi Bapak Ibu bisa menyampaikan bagian tubuh mana yang tidak boleh dipegang untuk dipegang orang lain. Bagian tubuh anak-anak dipegang orang lain. Kemudian bagian tubuh yang hanya boleh disentuh oleh Bapak, Ibu atau dokter saat memeriksa, tapi dengan didampingi orang tua. Kemudian ayah dan ibu ketika memandikanmu dan membersihkanmu setelah buang air. Kemudian ajarkan anak untuk mengatakan tidak saat orang lain menyentuh bagian pribadi. Yang kedua, menyuruhmu untuk membuka pakaianmu. Dan yang ketiga, atau menunjukkan bagian pribadi kepadamu untuk menyampaikan agar mengatakan tidak untuk hal tersebut. Dan yang terakhir, kalaupun itu terjadi, anak-anak disampaikan untuk lari dan teriak. Bagaimana pencegahan kekerasan di sekolah? Yang pertama, mengadakan sosialisasi tentang anti kekerasan melalui layanan bimbingan klasikal, bimbingan kelompok atau konseling kelompok. Kedua, membentuk konselor sebaya. Yang ketiga, berkolaborasi dengan tim TPPK, orang tua, komite sekolah, dan pihak terkait DP3AKB atau PPA sebagai langkah preventif pencegahan kekerasan di sekolah. Alur penanganan dari BK, yang pertama, informasi, memberikan informasi untuk siswa, guru, atau orang tua yang bersangkutan. Kemudian melakukan pengumpulan data. Yang ketiga, mengundang siswa yang bersangkutan untuk melakukan konfirmasi. Kemudian koordinasi dengan wali kelas, tim TPPK, dan KS jika terbukti terjadi tindakan kekerasan.
Yang kelima, koordinasi orang tua. Yang keenam, koordinasi dengan DP3AKB atau PPA. Yang terakhir, pada kasus tertentu bila perlu dilakukan referral atau alih tangan kasus. Kemudian tindak pelaku, konsekuensi yang diberikan bersifat mendidik. Yang kedua, tetap memenuhi hak pendidik peserta didik. Yang ketiga, melindungi kondisi psikis peserta didik. Yang keempat, membangun rasa tanggung jawab terhadap peserta didik. Yang kelima, berpedoman pada ketentuan mengenai perlindungan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Layanan untuk korban. Yang pertama adalah melakukan pendampingan dengan memastikan tidak ada yang melakukan bullying di sekolah. Yang kedua, pemulihan kondisi psikolog melalui konseling. Yang ketiga, memaksimalkan peran konselor. Dan yang terakhir yaitu mengarahkan untuk melakukan kegiatan positif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu semua, mari gerak bersama menciptakan lingkungan satuan pendidikan yang inklusif, berkebinekaan, aman bagi semua demi mewujudkan filosofi merdeka belajar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau kurangnya saya dalam menyampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Aplaus yang meriah untuk Ibu narasumber. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan dapat melakukan pertanyaan dengan satu session, ya, ada 2 pertanyaan. Kalau ada, monggo. Ya. Kelihatannya memang jelas. Oh ya, monggo. Ya, yang ini lengkap di sini dan yang dibahas itu juga sangat urgen. Mudah-mudahan hal itu juga tidak terjadi di sekolah kita. Kausal buat. Saya tanya juga kepada Bu Siti sekaligus Bu Oka, apakah perlu dibentuk satuan untuk mencegah kekerasan seks dan bullying terhadap siswa di sekolah, untuk kita istilahnya menjadi wadah untuk memberikan terapi kepada anak-anak yang terjadi. Karena selama ini bullying itu sebenarnya sengaja tidak sengaja itu ada di setiap kelas, walaupun tidak sangat keras gitu, tapi itu setiap hari Bu. Memang kadang itu ejaan ibu, ibuku loh Bu, dilokno bapak dan sebagainya. Itu kan sering dilakukan anak-anak. Barangkali dalam kesempatan ini ada waktu atau juga menjadi pemikiran Bu Siti dan Bu Okta, apakah perlu dibentuk satuan tentang itu.
dan bagaimana kita menyikapi bullying di kelas yang mulai marah, kadang-kadang mengejek temannya, gaining mood. Nah, kita awali dari diri kita sendiri dan nanti kita praktekkan ke kelas itu seperti apa. Mungkin di sini ada ilmu, ada tambahan kiat-kiatnya. Terima kasih pertanyaan dari Ibu Asti. Kemudian intinya apakah perlu kita membentuk suatu tim yang menangani khusus tentang tindakan bullying. Saya serahkan kembali ke narasumber, kemudian nanti bisa diperjelas dan dipertegas oleh keynote kita yang terhormat. Kepada narasumber mohon. Oke, terima kasih untuk Bu Asti atas pertanyaannya. Jadi memang perlu adanya tim untuk mencegah terjadinya bullying. Sebelum kita membentuk tim, kita menyampaikan ke anak. Memang kalau menyampaikan ke anak itu tidak bisa sekali dua kali, ya Bu. Menasehati anak-anak memang tidak bisa sekali dua kali. Memang harus terus menasehati agar anak itu tahu, selain kita menasehati, kita juga harus bisa mencontohkan mana sih yang perbuatan baik, mana yang tidak. Kalau kita sebagai pendidik tidak bisa mencontohkan yang baik, maka murid kita akan meniru perilaku yang tidak baik. Jadi dimulai dari diri kita sendiri sebagai pendidik. Bagaimana kita bisa mencontohkan perilaku yang baik agar murid kita bisa mencontoh kita dengan berperilaku yang baik. Mungkin itu saja dari saya. Bisa ditambahkan dari Bu Oktav. Monggo Bu Oktav. Terima kasih, sangat baik sekali pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Asti. Jadi dari pihak sekolah sudah melaksanakan beberapa tindakan, yaitu di mana ada pembelian beberapa spanduk, ada pamflet juga, papan-papan itu yang menunjukkan bahwa ada penjelasan di situ perilaku yang termasuk bullying bagaimana itu sama yang baik bagaimana. Nah, dari itu sudah ada bukti fisiknya, sedangkan dari pihak guru juga sudah ada tindakan-tindakan untuk memanggil khusus anak-anak yang melakukan bullying ke orang temannya gitu ya. Terus ada juga yang sudah ditangani sampai ke kepala sekolah, itu juga sudah ada. Jadi intinya kalau dibentuknya tim itu sebenarnya pada saat kemarin itu ada panggilan khusus ke kabupaten untuk bullying itu. Sepertinya itu Pak Johan yang berangkat ya kalau nggak salah ya. Nah itu Pak Johan yang menangani. Jadi timnya ya Pak Johan itu. Nah itu yang menangani. Jadi ditangani oleh Pak Johan, diarahkan ke Pak Johan. Nanti Pak Johan memberikan arahan. Mungkin saya dampingi di situ. Jadi itu perlu sekali Bu Asti, memang harus ada. Karena memang anak-anak sekarang kan masalah seperti itu rawan ya. Sampai semuanya disampaikan, kadang juga salah kaprah. Wong berteman guyon diomong bullying, nanti kata-kata guru apa atau sentuhan apa gitu diomong bullying, kadang juga salah kaprah. Juga harus ada penjelasan. Selain itu juga ada edukasi tentang bullying, memanggil orang tertentu. Ini nanti juga ada ya Bu Ana ya, rencananya pas hari guru nanti bullying ya di situ ya pembahasannya. Cerita boneka itu loh Bu. Iya yang kemarin itu Bapak itu kan rencananya juga menjelaskan tentang anti bullying gitu ya. Nanti rencananya tanggal November itu nanti juga ada. Sebenarnya juga parenting ya juga perlu
dia datang. Jadi itu antisipasi untuk pemberian penjelasan mengenai bullying, pencegahan bullying. Terima kasih, itu yang bisa disampaikan. Monggo Pak Ibu. Terima kasih, tepuk tangan sekali lagi untuk baik, sesuai dengan kesepakatan kita hanya ada satu session saja. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh moderator tadi dapat menambah dan dari narasumber itu dapat menambah wawasan kita tentang bullying dan tindakan kekerasan di sekolah. Bapak Ibu yang hebat, baiklah. Demikian tadi Kombel Sepungda dalam materi tindakan kekerasan di sekolah yang telah disampaikan dengan gamblang dan jelas serta diperkuat oleh Ibu kita tentang tindakan bullying dan apa yang sudah kita lakukan di sekolah kita. Mudah-mudahan ini untuk ke depan kita dapat menjalankannya dan mensosialisasikan pada anak-anak serta teman-teman pendidik kita. Dan dari saya selaku moderator, salah kata apabila ada yang relevan mudah-mudahan dapat dimanfaatkan, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SDN Unggul 2 sehat bisa berprestasi. SDN Unggul 2 sehat bisa berprestasi. Oke. Sebelum saya tutup materi hari ini, saya sedikit ada pantun. Monggo dijawab bersama-sama. Cakepnya? Belum. Buah nanas, buah ceri, dicampur gula enak sekali. Cukup sekian acara hari ini. Semoga bisa bertemu di kemudian hari. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.